Selasa, 5 Mei 2020, tepat 4 hari lalu, hampir seluruh penjuru tanah air dan tak terkecuali Sobat Ambyar berduka. Maestro Campur Sari, Dinosius Prasetyo alias The Lord of Broken Heart, pergi untuk selama-lamanya menghadap Sang Ilahi di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah. Kepergian Maestro 53 tahun itu memang sangat mengejutkan publik, mengingat sebelumnya kondisi Didi terlihat baik-baik saja. Di dunia hiburan, nama Didi Kempot dikenal sebagai seniman sejati yang tak pernah terlibat kontroversi. Konsisten dalam karir, membuat nama dan karya-karyanya mendunia. Mengawali langkah musik sebagai pengamen jalanan pada tahun 1984, 2 tahun setelah menjadi musisi jalanan di Solo, Didi akhirnya memutuskan untuk mengadu nasib di Jakarta selama 4 tahun lamanya. Dia ngumpul di daerah Selipi, kemudian dia juga punya kos bareng anak-anak itu di daerah Palmerah itu kan. Malah dia pernah cerita itu kalau nggak salah itu dekat kandang kambing gitu dia cerita. Di sini kandang kambing, di atasnya itu mereka buat tidur bareng teman-temannya. Sampai dia pernah bercerita tuh kalau zaman dulu itu dia titip edar udah satu lagu dapet, dia kirim rekam di radio pakai kaset, zaman dulu pakai kaset, terus dibungkus, dipakaretin, dibawa ke studio rekaman, titip di satpam. Jadi nggak langsung ke produsernya, Pak titip ya satpam, ini ada lagu. Kemudian nanti seminggu datang lagi ya. Nama Didi Kempot mulai dikenal masyarakat sebagai musisi tradisional pada tahun 1989. Kala itu adik komedian almarhum Mami Prakoso ini baru menciptakan lagu berjudul Cidro yang sukses menembus benua Eropa. Bahkan nama Didi besarnya dalam setahun belakangan kembali meroket karena hampir semua lagu-lagu yang dinyanyikannya digemari oleh generasi milenial saat ini. Ya, semua ini berkat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan muda, anak-anak milenial yang mana mengasih nama atau parapan atau predikat semacam itu kepada saya. Tapi saya tahu persis mungkin dia anak-anak milenial karena berangkat dari mempelajari lirik-lirik lagu saya yang sudah saya tulis kurang lebih 30 tahun yang lalu. Dan sekarang di saat saya membuat itu anak-anak itu belum lahir. Tapi di era-era digital semacam gini, medsos semacam gini, akhirnya kenal lagu Didi Kempot. Kayaknya ada yang cocok dengan hati teman-teman muda yang sangat luar biasa. Karir dan karya seorang Didi Kempot memang tak pernah redup. Nyatanya, di sudut-sudut kecil kota, berbagai tembang Jawa milik almarhum tak pernah berhenti terdengar. Bahkan nama Didi tak hanya terkenal di tanah air, karena pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah ini juga sangat populer di Belanda, Suriname, dan Amerika. Bahkan almarhum turut berkontribusi dalam penguatan hubungan dan persaudaraan antara diaspora Jawa dan masyarakat Suriname lewat karyanya. Eer om dit plakkaat aan u aan te bieden. Met heel veel liefde doet u uw werk en heel veel professionalisme. En dat de band tussen u en Suriname zeker op muzikaal gebied heel lang door mag gaan. Kangen, hatiku kangen, aku kangen seliramu. 10 tahun seprene lawase, erat katamu, aku karo. Terakhir Didi tampil di Suriname dalam tur konser bertajuk Layang Kangen Tourne pada Oktober 2018 lalu. Dalam kesempatan yang sama, pria yang kerap tampil dengan beskap dan blangkon ini mendapatkan penghargaan dari Presiden Desi Bouterse atas kecintaannya pada negara tersebut.
padha salahku dosa apa awakku kebangetan tenan nasibku kaya alun ing ombak ing banyu tantu atiku iki perih kaya mangkene. Dan itu lagu Cidro itu lebih dulu ngetop di Belanda gitu. Nah di Belanda Mas Didi tuh show ada mungkin sekitar 13 kali. Kalau di Suriname itu sekitar 11 kali ya bolak-balik. Jadi mereka udah hatam banget. Jadi ini Mas Didi nggak ada, mereka berkabung. Suriname berkabung semua, telepon aku semua, sedih mereka, kecewa, mereka nangis juga. Tulung sawangan sawangan aku. Meski nama dan karirnya sudah go internasional, namun hal itu tak membuat Didi lupa akan budayanya. Busana kekinian yang kerap digunakan para artis ketika tampil terlihat tak membuat Didi terpengaruh untuk mengikuti tren. Alhasil, blangkon dan beskap Jawa lengkap dengan jarik batiknya selalu jadi pilihan di setiap penampilannya. Tak sekedar ketika konser semata, namun juga saat diundang ke stasiun TV. Pakaian khas Jawa yang selalu dikenakan akhirnya menjadi pakem dan identitas Didi Kempot dalam berkarya. Menurut penuturannya, semasa hidup ia sengaja selalu mengenakan batik sebagai bukti kecintaan dan caranya untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Sekarang Mas Didi juga terakhir itu punya idealisme, jadi berbentuk wayang. Kemudian baju-baju ada gambar-gambar Indonesia. Jadi mau menimbulkan menumbuhkan rasa kebangsaan Mas Didi. Inilah gua, inilah aku gitu. Dari Jawa tapi Indonesia gitu. Suara angin angin sing ridu ati. Dinobatkan sebagai Godfather of Broken Heart, jadwal manggung Didi memang tiada henti. Terlebih, sejak namanya kembali populer di tanah air setahun belakangan. Tawaran manggung terus menghampiri, dan ia pun sempat terkejut lantaran honor manggungnya tiba-tiba melambung tinggi. Mulai dari 25 juta menjadi 200 juta sekali tampil. Namun banyak yang menganggap bila honor tersebut pantas diterima, mengingat Didi Kempot merupakan salah satu legenda musik tanah air dengan karya yang selalu dinanti banyak orang. Kesuksesan pun diraih. Honor manggung selangit yang awalnya hanya sebuah mimpi berubah jadi kenyataan. Namun meski begitu, sosok seorang Didi Kempot tetaplah sederhana dan bersahaja. Aku ikut banyak belajar dari Mas Didi Kempot. Dia orangnya humble. Dia orangnya derma, Mas. Dia orangnya tidak membeda-bedakan orang kaya, orang miskin. Semuanya dirangkul sama dia. Kemudian dia baik hati, santun, rendah, dan pada siapapun dia tetap santun. Kemudian kalau dia itu humble, diminta foto bareng-bareng, misalnya ada orang cleaning service atau tukang sapu mau foto takut sini malahan dirangkul sini malah. Jadi seperti itu. Tukang beca mau foto ayo sini. Jadi dia nggak beda-bedakan tingkatan strata mereka gitu. Wah, dia orang tanggung jawab banget, Mas. Dia tuh tidak hanya keluarga, dia adik-adik, ponakannya, keluarga besarnya itu dia ikut andil untuk itu, Mas. Persoalan kehidupan pribadinya memang jarang terdengar dan hampir tak pernah menjadi pembicaraan. Didi hidup bahagia bersama sang istri yang usianya berbeda 15 tahun, Yan Felia. Serupa namun tak sama. Bila Didi dikenal sebagai penembang campur sari, Yan Felia merupakan seorang penyanyi yang memilih genre musik dangdut. Keduanya menikah sejak tahun 1997 dan dikaruniai 2 orang anak bernama Saka yang baru berusia 10 tahun dan Seka yang berusia 3 tahun. Sebelum dengan Yan Felia, almarhum Didi Kempot lebih dulu menikah dengan Saputri saat ia masih menjadi musisi jalanan. Kala itu ia dan Saputri saling gotong royong menyambung hidup. Bahkan di tahun 1984 ketika keduanya masih berpacaran,
Saputri pernah menjadi buruh pabrik di Tangerang. Dari hasil pernikahan dengan Saputri, Didi memiliki 3 anak. Anak pertama bernama Lintang, meninggal saat berumur 6 bulan, sementara anak kedua bernama Siola Pudi Regina Resi, dan anak ketiga meninggal saat berada di kandungan. Tak hanya tertutup perihal kehidupan pribadinya bersama istri serta anak, begitu pula dengan keyakinan yang dianut sang maestro. Didi yang terlahir dari ibu yang beragama Kristen diberi nama Dionysius Prasetyo, mengacu pada nama yang kerap digunakan umat Kristiani. Dionysius diambil dari nama orang suci gereja Katolik, Santo Dionysius. Kisah Didi menjadi mu'alaf bermula ketika ia bertemu dengan wanita yang sangat dicintainya, Yan Velia. Tepat 23 tahun lalu atau tahun 1997, Didi akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf sebelum meminang sang istri. Memang tak banyak yang tahu, Gus Miftah juga ikut berperan dalam perjalanan spiritual sang legenda. Bahkan lewat akun Instagramnya, Gus mengaku merasa kehilangan sosok Didi yang kerap menghabiskan waktu mengaji di pondoknya bersama istri serta para kru sebelum disibukkan dengan aktivitas manggung yang padat. Kerap menciptakan dan menyanyikan tembang yang mayoritas bertema patah hati, rupanya Didi sempat melantunkan lagu bernuansa religi. Sosok Didi Kempot semasa hidupnya juga dikenal sebagai orang yang gemar melakukan aksi sosial. Bahkan sebelum menghembuskan nafas terakhir, Didi sempat menggelar konser amal dari rumah dalam rangka menggalang dana untuk masyarakat terdampak corona. Dalam 3 jam, almarhum mampu mendapatkan dana sebesar 3,5 miliar rupiah. Dengan total akhir terkumpul 7,3 miliar rupiah. Tak berhenti sampai di situ, sehari sebelum kepergiannya, ia bahkan masih melakukan bakti sosial hingga menghadiri acara syukuran teman dekat. Ya pemirsa, itulah sepenggal kisah perjalanan hidup The Lord of Broken Heart Didi Kempot. Melihat karyanya yang dapat diterima di kalangan tua dan muda, ini membuktikan bahwa almarhum adalah penyanyi yang bisa menyesuaikan zaman. Aura bintangnya tak pernah redup. Meski kini, sang bintang telah beristirahat panjang untuk selamanya. Selamat jalan Didi Kempot. Doa kami menyertaimu menuju surga.